Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube saya by Asmi. Baik, kita akan melanjutkan materi ke-6 tentang kajian teori dan praktis tentang filsafat pendidikan Pancasila. Menyambung dari materi sebelumnya, jadi ada beberapa yang bisa dibahas pada kajian filsafat pendidikan Pancasila, yakni pertama, kajian teoritis filsafat pendidikan Pancasila yang meliputi 3 bagian, yakni landasan filosofis, landasan ideologis, dan landasan pedagogik. Kemudian yang kedua, itu kajian praktik filsafat pendidikan Pancasila yang meliputi pertama, kurikulum berbasis Pancasila, kemudian metode pembelajaran, dan yang terakhir adalah pendidikan karakter. Mari kita mulai. Yang pertama, kita akan mulai pendahuluan. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam dunia pendidikan. Filsafat pendidikan Pancasila mengacu pada upaya memadukan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem pendidikan untuk membentuk manusia Indonesia yang berbudi pekerti luhur, memiliki semangat kebangsaan, dan kontribusi dalam pembangunan bangsa. Pendekatan ini memuat kajian teoritis yang mendalam sekaligus penerapan praktik dalam dunia pendidikan. Landasan filosofis. Ya. Filsafat pendidikan Pancasila bertolak dari 5 sila Pancasila yang memiliki makna filosofis. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, artinya pendidikan harus membentuk manusia beriman, bertakwa, dan menghargai keragaman agama. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya pendidikan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keadaban. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Pendidikan membangun semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya pendidikan mengajarkan demokrasi, musyawarah, dan penghormatan terhadap keputusan secara kolektif. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang maknanya pendidikan mendukung terciptanya keadilan sosial, pemerataan kesempatan belajar, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi siswa yang adil dan bertanggung jawab itu merupakan tuntutan atau penerapan dari sila kelima. Kemudian landasan ideologis, ya. Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi pedoman dalam pembentukan sistem pendidikan nasional. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk mencetak generasi yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ideologi negara dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita lanjut ke landasan pedagogis, ya. Filsafat pendidikan Pancasila menganut prinsip pendidikan yang holistik, yakni mencakup dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini menekankan keseimbangan antara penguasaan ilmu pengetahuan, pembentukan sikap, dan pengembangan keterampilan. Lanjut, jadi kajian praktis filsafat pendidikan Pancasila. Nah, jika sebelumnya kita membahas kajian teoritis, pada kajian praktis ini mencakup implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum, metode pembelajaran, dan pembentukan karakter siswa. Yang pertama, kurikulum berbasis Pancasila. Kurikulum nasional harus memuat materi pendidikan yang terkait langsung dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila menjadi mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan. Materi pembelajaran dirancang untuk menanamkan nilai-nilai seperti toleransi, demokrasi, dan keadilan sosial.
Kemudian metode pembelajaran pada penerapan filsafat pendidikan Pancasila dapat dilakukan melalui beberapa metode, misalnya saja metode diskusi dan musyawarah, yakni membiasakan siswa untuk berdialog dan mencari solusi bersama dalam semangat demokrasi. Misalnya pada studi kasus, menganalisis isu-isu nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan dan persatuan, pembelajaran kontekstual misalnya, mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan kehidupan sehari-hari seperti gotong royong dalam lingkungan masyarakat. Kemudian berikutnya pembentukan karakter. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang mencerminkan 5 sila pada Pancasila. Contohnya, siswa yang menghargai perbedaan agama dan kebudayaan itu mencerminkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian siswa yang peduli terhadap sesama dan memiliki empati itu menunjukkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Siswa yang cinta tanah air dan berjiwa patriotik itu menunjukkan sila ketiga, persatuan Indonesia. Kemudian siswa yang menghormati keputusan bersama itu mencerminkan sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Baik, mungkin seperti itu saja pemaparan dari saya. Saya sampaikan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.